Ya Allah, Engkau ditinggikan ya Tuhan. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Tuhan yang mati bagi kami, Tuhan juga yang bangkit bagi kami. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih untuk kasih-Mu dan anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Hari ini secara khusus kami boleh merayakan kebangkitan Tuhan. Oh Tuhan, kami hidup, Tuhan kami hidup, Tuhan kami nyata, Tuhan kami nyata. Tuhan terima kasih. Biar di ibadah Paskah hari ini Engkau berbicara bagi setiap kami Tuhan. Ubahkan hati kami, ubahkan cara pandang kami, ubahkan pikiran kami. Baharui hati kami, baharui pikiran kami, baharui hidup kami Tuhan. Terima kasih, kuasa kebangkitan-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Bisa lebih dahsyat tepuk tangannya bagi Allah kita. Haleluya. Sebelum duduk, coba tengok kiri kanan, kasih salam, katakan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Ayo saling bersalam-salaman. Haleluya, 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 haleluya. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat Paskah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, ini ada lagi luka, kecuali bekas lubang paku di tangan, untuk membuktikan kepada Thomas. Saudara dengar baik-baik, ini dahsyat untuk kita saudara. Saudara, Yesus tidak mati selamanya. Amin. Dia mati, dia juga bangkit hari yang ketiga. Saudara, percayalah, apapun pergumulan saudara, apapun masalahmu, apapun beban hidupmu, apapun tantangan yang sedang kau hadapi, percayalah selalu ada hari yang ketiga. Selalu ada kemenangan, selalu ada kebangkitan. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Amin. Tepuk tangannya belum mengalami kebangkitan ini saudara. Amin. Ya, Yesus tidak mati selamanya. Yesus bangkit saudara. So percayalah, engkau mengalami penderitaan dalam hidupmu, engkau mengalami pergumulan dalam hidupmu, tidak selamanya. Tidak selamanya. Selalu ada hari ketiga dalam hidup saudara. Sama-sama katakan, ada hari ketiga untuk hidup saya. Lebih keras, 1, 2, 3. Ada hari ketiga untuk hidup saya. Hari ketiga itu bicara hari kemenangan. Hari ketiga itu bicara hari kebangkitan saudara. Saudara dengar ini baik-baik. Dengar ini baik-baik. Anak-anak muda, orang-orang dewasa, jangan menyerah dalam hidupmu. Tuhan sediakan hari ketiga bagi kita. Jangan menyerah, jangan menyerah. Jangan menyerah dalam kehidupanmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu. Jangan menyerah. Karena kita punya hari kemenangan. Hari di mana Yesus sudah bangkit bagi kita semua. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Saudara, hari ini secara khusus di dalam ibadah Paskah, saya beri tema khotbah, jangan cari Yesus yang mati. Kenapa? Karena Tuhan Yesus gak mati saudara. Dia mati tapi dia bangkit. Dia tidak mati selamanya. Amin. Dia bangkit. Itu bicara apa? Tuhan kita, Tuhan yang menguasai maut saudara. Tuhan kita yang menguasai segala-galanya saudara. Saudara, mari kita lihat satu peristiwa kebangkitan Yesus dalam Yohanes pasal 20. Nanti saudara baca di rumah ya, satu pasal itu. Itu peristiwa cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau saudara baca dari pasal yang pertama ya sampai ayat pertama sampai ayat terakhir, itu pagi-pagi benar saudara ya, Maria Magdalena datang ke kubur Yesus, tetapi kubur Yesus sudah kosong. Saudara, Tuhan Yesus bangkit pagi-pagi benar. Sama-sama katakan pagi-pagi benar. So luar biasa ya. Saudara belum bangun, Tuhan Yesus sudah bangkit. Saudara belum sarapan, Tuhan Yesus sudah bangkit. Keren ya. Apa sih artinya Pak? Artinya begini, kita punya Tuhan yang selalu mendahului hidup kita Pak. Kita belum minta, dia udah kasih. Kita belum mikirin, dia udah mikirin Pak. Benar. Bahkan Alkitab bilang apa? Kita punya Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita.
kita punya pribadi Tuhan yang selalu lebih dulu. Bahkan pagi-pagi benar dia bangkit. Loh, bisa aja dong Tuhan bangkit jam 9 pagi, jam 12 siang gitu saudara ya. Tapi pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar saudara. Wow, dahsyat. Kita punya Tuhan yang selalu mendahului kehidupan kita. Selalu mendahului kebutuhan kita Bapak Ibu. Tuhan kita tuh Tuhan yang inisiatif saudara. Sama-sama katakan inisiatif. Amin saudara. Amin. So pernah makan bareng sama teman-teman di rumah makan gitu. Selesai makan lalu berebutan ke kasir, betul? Ada yang bilang sambil ngerokok kantong, jangan. Gua jangan. Tapi nyangkut terus di dalam sini saudara. Jangan. Nah, lalu ada teman kita yang udah diberesin, udah dibayar lunas. Wah. So, Tuhan kita itu Tuhan yang selalu mendahului. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Bahkan yang luar biasa kalau sudah tahu peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ya. Orang pertama yang diizinkan Tuhan menyaksikan kebangkitan Yesus itu seorang wanita. Sama-sama katakan wanita. Namanya Maria Magdalena. Maria dari daerah Magdala saudara. Seorang wanita yang sama yang dulu pernah dilayani Yesus. Karena dia kerasukan 7 roh jahat. Setelah dilepaskan, dibebaskan, Maria Magdalena setia menjadi pengikut Yesus. Kemana Yesus melayani 3,5 tahun dia ikut terus saudara. Dan Maria Magdalena seorang perempuan. Dia yang mendapatkan anugerah untuk melihat kebangkitan Yesus yang pertama. Sekali lagi pagi-pagi benar saudara. Saya mikir-mikir ini luar biasa ya. Yang wanita nih spesial di mata Tuhan. Sama-sama katakan yang wanita, katakan saya bangga jadi wanita. Loh ini gak bangga semua, gak ada suaranya. Sama-sama bilang, katakan saya bangga jadi wanita. Oh wanita yang pertama dapat anugerah lihat Yesus bangkit saudara, katakan amin. Kenapa wanita Pak? Karena wanita bangunnya pagi. Suami masih tidur, wanita udah bangun, udah masak. Betul Pak? Betul. Suami masih tidur, wanita udah bikin sarapan, udah bikin makanan buat anak-anak ya saudara ya. Amin. Amin. Atau terbalik, atau suami yang bangun pagi-pagi di sini. Terbalik Pak Pendeta. Itu istri orang lain Pak Pendeta. Enggak ya. Saudara hebat ya. Wanita dapat anugerah. Pagi-pagi benar Maria melihat kubur Yesus. Hari itu saudara, mari kita lihat ya. Hari itu Maria ingin menjenguk kubur Yesus. Ya. Kenapa di hari ketiga? Karena saudara harus tahu, hari Jumat Yesus mati, hari Sabtu Sabat. Nggak boleh ada kegiatan, nggak boleh ada aktivitas. Makanya Maria datang di hari Minggu saudara, di hari yang ketiga. Saudara, Yohanes 20 ayat yang ke-15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Perhatikan pertanyaan Yesus. "Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Saudara, penting harus kita mengerti, siapa yang kita cari menentukan gaya hidup kita. Siapa yang kita cari menentukan gaya ibadah kita sebagai pengikut Kristus. Siapa yang kita cari menentukan gaya beriman saudara kepada Tuhan. So cari siapa? Hari itu Maria mencari Yesus yang mati. Dari rumah dia udah setting di pikiran dan di hatinya, dia mau melihat mayat Yesus, dia mau lihat kubur Yesus. Dia mau mencari Yesus yang sudah jadi mayat. Itu yang ada di pikiran Maria. Sehingga seolah-olah gak kaget selama perjalanan, bahkan sampai di kubur, bahkan waktu dia melihat kubur kosong, dia menangis sejadi-jadinya saudara. Dia dalam suasana duka, ditambah lagi mayat Yesus hilang. Tambah berduka, tambah bersedih saudara. So saya mau katakan buat saudara, jangan cari Yesus yang mati, tapi cari yang Yesus yang hidup. Karena Yesus tidak mati selamanya. Katakan amin. Amin saudara. Saudara, beda orang pergi ke rumah duka sama orang pergi ke rumah pesta pernikahan. Itu gaya jalannya beda.
Orang kalau ke pesta pernikahan jalannya pasti cepat. Kenapa Pak? Takut makanannya habis. Betul Pak? Betul. Telat dikit makanan di pondokan habis saudara. Makanya dia cepat banget. Masuk ke ruangan pesta, senyum saudara ya, semringah, meriah acaranya, happy. Tapi ke rumah duka beda. Kalau ke rumah duka, wah kita dalam suasana hati yang duka, bersedih saudara. Betul ya? Jalan pun seolah-olah lambat. Masuk ke ruangan dukanya pun rasanya kepala kita tertunduk saudara ya. Kita cenderung sedih, berduka saudara. Saudara dengar baik-baik. Saudara ke gereja bagaimana gaya saudara? Saudara ke gereja jangan-jangan maaf, saudara datang sedang mencari Yesus yang mati. Saudara bicara Yesus yang mati, bicara Yesus jadi jasad. Yang namanya jasad gak bisa berbuat apa-apa. Jasad gak bisa bertindak apa-apa. Jasad ya mati gak berdaya. Itu yang settingan Maria pertama kali ketika dia ke kubur Yesus saudara. Sehingga apa? Dia pergi pun bahkan sampai depan kubur pun dalam yang keadaan yang lemah dan sangat lemah. Saudara mari coba introspeksi. Saudara jadi orang Kristen, hidup saudara seperti ke rumah pesta atau ke rumah duka? Coba, apakah saudara bergairah ikut Tuhan atau ya biasa-biasa aja? Apakah saudara antusias menjalani hari-hari atau biasa-biasa aja? So, siapa yang saudara cari menentukan gaya hidup saudara. Bahkan siapa yang saudara cari menentukan gaya iman saudara. Siapa yang saudara cari menentukan gaya doa saudara. Gaya pujian penyembahan saudara beda kalau saudara tahu ada Yesus yang hidup hari ini di tempat ini. Gaya saudara menyembah tuh beda. Ingat saudara bukan menyembah mayat. Saudara bukan menyembah patung. Saudara menyembah pribadi Yesus yang hidup dan hidup. Amin. Bukan cuma hidup, dia penuh kuasa. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Oh haleluya. Amin saudara. Amin. Ya ini menentukan. Ngomong-ngomong rumah duka, satu kali ada suami istri bertengkar. Lalu istrinya mungkin dipukul sama suaminya. Sakit saudara. Lalu istrinya mau nangis tapi dia tahan. Karena ada anak-anaknya. Dia malu depan anak-anaknya. Dia gak mau anak-anaknya lihat. Lalu dia berpikir dia mau pulang ke rumah orang tuanya. Dia juga malu. Lalu dia cari ide. Di mana ya tempat untuk saya bisa menangis sepuas-puasnya? Dia dapat ide. Oh, saya cari rumah duka aja. Karena orang di rumah duka semuanya nangis. Lalu dia ke rumah duka saudara. Masuk di salah satu ruangan. Ada seorang bapak-bapak udah tua yang meninggal saudara. Ada di peti jenazahnya. Oh dia masuk ke ruangan duka tersebut saudara. Dia duduk di kursi belakang saudara. Dia bisa menangis sepuas-puasnya. Dia menangis sepuas-puasnya saudara ya. Mencurahkan sakit hatinya ya, amarahnya. Dia nangis saudara. Tiba-tiba orang yang di rumah duka di ruangan itu kaget melihat. Ada satu ibu yang menangis sejadi-jadinya. Orang-orang di situ berpikir, wah hebat juga nih bapak yang meninggal. Ternyata istrinya dua. Istri yang pertama udah meninggal, sekarang diam-diam ada istri yang keduanya. Lalu orang yang ada di rumah duka itu saudara langsung kasih si ibu ini amplop uang kedukaan saudara. Ibu ini sampai kaget saudara. Sampai pulang ke rumah dia mikir, wah besok-besok kalau mau nangis di rumah duka aja saudara katanya. Saudara, siapa yang kita cari menentukan gaya hidup kita. Katakan amin saudara. Mari kita lihat selanjutnya. Bapak Ibu, hari itu Maria mencari Yesus yang mati. Yesus yang tidak berdaya. Yesus yang gak punya kekuatan. Saya mau katakan buat saudara, Yesus tidak mati selamanya. Yesus hidup. Kalau doa sungguh-sungguh Bapak Ibu, kalau beriman sungguh-sungguh, kalau ibadah sungguh-sungguh, karena Tuhan kita hidup. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Saudara, Maria hilang pengharapan pada waktu pertama dia datang. Dia tenggelam dalam kedukaan, dia tenggelam dalam kesedihan saudara. Dan saat itulah dia dihampiri oleh Yesus. Tapi yang unik adalah begini. Waktu Yesus ngomong, ibu siapa yang kamu cari? Maria nggak
mengenali itu Yesus. Padahal Yesus ada di hadapan Maria. Yesus ada di lingkaran dekat Maria. Tapi Maria tidak mengetahui bahwa itu Yesus. Bahkan lebih parah lagi, Maria menyangka Yesus adalah penunggu taman. Saudara, ada apa dengan Maria? Kenapa Maria tidak bisa melihat Yesus padahal Yesus ada di depan matanya sendiri? Sederhana jawabannya. Karena Maria tenggelam dalam kesedihan. Karena matanya Maria tertutup dengan air mata. Bapak Ibu dengar baik-baik. Saudara boleh sedih, tapi jangan tenggelam dalam kesedihan. Saudara boleh ada pergumulan, jangan tenggelam dalam pergumulan. Saudara boleh ada masalah, tapi jangan tenggelam dalam masalah. Saudara boleh mengalami kerugian, jangan tenggelam dengan kerugian. Jangan tenggelam, jangan terbawa dengan suasana. Amin. Sehingga apa yang terjadi? Saudara gak bisa lihat Tuhan yang ada di depan saudara. Saya catat di sini, orang yang tenggelam dalam kesedihan tidak akan bisa melihat Yesus di depan hidupnya. Orang yang tenggelam dalam kesedihan tidak akan bisa melihat rencana-rencana Tuhan yang akan digenapi dalam hidupnya. Bapak Ibu dengar baik-baik. Saudara sakit boleh, jangan tenggelam dari rasa sakitmu. Engkau mengalami kerugian, kebangkrutan, kesusahan, penderitaan, pengkhianatan, boleh itu normal, manusia semua ngalamin begitu. Tapi jangan kita tenggelam dalam itu semua. Contohnya tenggelam gimana Pak? Dipikirin terus hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Satu kali ada satu ibu datang sama saya. Waktu saya buka satu persekutuan di Kelapa Gading. Tiap bulan, pertama ibu ini datang. Selesai ibadah, dia nangis-nangis, dia bilang, Pak Pendeta, suami saya meninggal Pak Pendeta. Mendadak serangan jantung. Pak Pendeta, lagi di kamar kerjanya Pak Pendeta, di meja kerjanya. Pak Pendeta gak ada pesan-pesan terakhir, gak ada pertemuan terakhir. Tiba-tiba suami saya meninggal. Ya Bu, tetap semangat ya, Tuhan punya rencana yang indah. Tetap kuat ya Bu. Iya Pak Pendeta, doain Pak. Saya doain. Bulan depan ketemu ibu ini lagi, ngomongnya sama. Pak Pendeta, suami saya Pak Pendeta serangan jantung Pak Pendeta, dia meninggal Pak Pendeta. Ninggalin saya sama anak-anak Pak Pendeta, di meja kantornya lagi Pak Pendeta. Aduh mendadak. Bu, tetap kuat ya, saya doain. Bulan depannya ketemu lagi, cerita yang sama saudara. Pak Pendeta, ini suami saya begini Pak Pendeta, di ruang kerjanya meninggal Pak Pendeta. 6 bulan, 7 bulan, tahun depan dia datang sama saya. Bu, saya aja yang cerita, saya udah hafal ceritanya. Sampai doain ibu ini saudara, sampai gak ngeliat mukanya. Oh Tuhan, ibu yang sama, amin. Bapak Ibu dengar saya baik-baik ya. Berapa banyak kita yang masih belum lepas dengan masalah yang lalu. Kita masih suka ingat-ingat. Anak-anak muda, berapa banyak anak-anak muda yang hadir? Angkat tangan. Angkat tangan anak-anak muda. Anak muda. Anak muda dengar saya baik-baik. Tinggalkan masa lalumu. Amin. Amin. Tinggalkan masa lalu. Apalagi yang jomblo-jomblo, kalau pengen dapat pasangan hidup, tinggalkan tuh kenangan-kenangan mantan yang lalu saudara. Amin. Kan Pak Pendeta, mantan terindah Pak Pendeta. Kalau terindah gak mungkin jadi mantan. Betul Pak, betul. Namanya juga CLBB Pak Pendeta. Apa CLBB? Cinta lama belum beres Pak Pendeta. CLBK dong. Apa tuh? Cinta lama belum kelar Pak Pendeta. Selama saudara masih ingat-ingat mantan, mata saudara tertutup dengan air mata. Engkau gak bisa lihat rencana Tuhan yang besar dalam hidupmu. Katakan amin saudara. Maria gak bisa lihat Yesus karena matanya Maria tertutup dengan air mata. Ayo jangan lihat masalah, tapi lihat Yesus. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah. Yesus sudah bangkit. Saudara lihat yang kedua, orang yang tenggelam dengan kesusahan, penderitaan, kedukaan, kesedihan, dia akan jadi orang yang selalu berasumsi negatif. Dengar saya baik-baik, 90% asumsi salah saudara. Hati-hati. Benar, benar. Yesus disangka siapa? Penunggu taman.
Bisa bayangin gak saudara, Yesus pribadi yang hebat disangka penunggu taman. Orang kalau otaknya penuh dengan masalah, bisa-bisa dia suka berprasangka buruk kepada hal-hal yang lain, kepada orang lain. Satu kali ada seorang bapak di Kalimantan saudara. Ini istrinya yang datang sama saya, Pak Pendeta tolong layani suami saya. Kenapa Bu? Suami saya kecewa sama Tuhan. Benar saudara, waktu saya ketemu suaminya, dia curahin isi hatinya, ngeri saudara. Dia bilang, Pak Pendeta, saya kecewa sama Tuhan Pak Pendeta. Pokoknya nih kalau Tuhan ada nih depan saya nih, saya ajak berantem Pak Pendeta, Tuhan Pak Pendeta. Saya panggil Pak, Tuhan mana Tuhan, Tuhan kalau kelihatan kita ribut ya Tuhan, kita ribut ya Tuhan. Pak sabar Pak, tenang Pak, tenang Pak. Pelan-pelan Pak, kenapa Pak? Baru dia mulai cerita saudara, dia gak terima orang tuanya dipanggil Tuhan dalam waktu yang singkat berurutan saudara. Ditambah lagi ada satu sahabatnya yang baik sekali sama dia, dipanggil juga meninggal. Dan dia menuduh Tuhan gak baik sama dia. Dia menuduh bahwa Tuhan itu gak bisa mendukung dia. Tuhan gak bisa memberikan dia yang terbaik dalam hidupnya. Bapak Ibu dengar saya baik-baik. Orang yang masih tenggelam dalam kedukaan, dalam kesedihan, dia akan jadi orang yang mudah berprasangka buruk dengan keadaan, terlebih dengan Tuhan. Katakan amin. Tuh gak ada yang amin saudara, gimana? Gak terima semua tuh gimana? Amin. Iya. Ayo saudara bangkit. Karena Yesus sudah bangkit. Jangan tenggelam dengan masalah pergumulan. Yesus bangkit, Yesus hidup. Dia sanggup melakukan segala perkara. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. So Yesus bangkit dan hidup. Ada pengharapan yang pasti. Sama-sama katakan pengharapan yang pasti. Dalam Tuhan pengharapan pasti, bukan semoga. Tahu semoga saudara? Semua mogok dan gagal, itu semoga saudara. Pengharapan kita bukan pengharapan moga-moga dalam Tuhan. Pengharapan kita pengharapan yang pasti. Amin saudara. Dalam Tuhan ada masa depan dan hari esok yang pasti. Iman percaya kita gak sia-sia. Alkitab bilang 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Bapak Ibu, kalau Yesus gak bangkit, sia-sia datang ibadah. Kita datang ibadah sia-sia. Sia-sia kita dengar khotbah. Tapi karena Yesus bangkit, saya kasih tahu buat saudara, ibadah kita tidak sia-sia. Khotbah yang kita dengar tidak sia-sia. Bahkan saya kasih tahu buat saudara dengar baik-baik. Setiap kali saudara dengar khotbah, kalau firman Tuhan itu jadi rema dalam hati saudara, itu tandanya firman itu akan segera digenapi dalam hidup saudara. Dengar saya baik-baik. Ketika engkau saudara dengar khotbah atau baca Alkitab, lalu suatu hari firman itu merema, artinya saudara diingetin lagi, itu tandanya firman itu akan segera jadi, segera nyata dalam hidup saudara. Katakan amin saudara. Kenapa? Karena Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus hidup. Yesus hidup. Suatu arti Yesus hidup, dia aktif. Orang hidup itu aktif saudara. Orang mati itu pasif. Yesus itu aktif menyertai kita, aktif menolong kita, aktif memelihara kita, aktif menolong kita dalam segala hal. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Saudara, yang berikut, Yesus bangkit. Bicara apa? Saudara, ada pengharapan untuk hidup yang kekal. 1 Korintus 15 ayat 19-20. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Oh saudara, Yesus bangkit mengalahkan maut. Amin. Yesus bangkit, itu membuktikan bahwa pintu surga juga terbuka untuk saudara dan saya. Tidak ada pribadi yang lain yang bisa bawa kita ke surga selain pribadi Tuhan Yesus. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. So jangan jual Yesus. Sama-sama katakan jangan jual Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Adong ngepeng nang adong ngepeng, tetap Yesus. Amin.
Adong beras nang adong beras. Tetap Yesus, selamanya Yesus. Amin. Cuma Yesus. Ingat loh, ingat. Hidup kita di dunia hanya sementara, hanya transit. Ibarat saudara naik pesawat menuju ke Amerika, tapi harus transit dulu di Singapura. Saudara nunggu lama, transitnya lama di Singapura, lama saudara ya di Singapura. Tapi pada waktunya tiba, pesawat akan berangkat. Kita naik pesawat yang sama, lalu kita menuju Amerika. Sama kayak ke surga Bapak Ibu. Di dunia ini kita lagi transit. Pesawatnya lagi parkir di bandara. Nggak lama lagi pesawatnya akan berangkat menuju surga. Saya kasih tahu buat saudara, jangan ganti pesawat. Katakan amin. Jangan tukar pesawat. Harus pakai pesawat yang sama. Kenapa? Karena pilotnya Tuhan Yesus. Cuma Tuhan Yesus yang tahu jalannya ke surga, yang bisa bawa kita ke surga. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Saudara, yang berikut, dalam Yesus ada kasih dan anugerah yang tersedia buat saudara. Saudara, kematian, kebangkitannya itu bicara anugerah, bicara kasih. Amin. Saudara, bicara kasih Tuhan. Ada dua. Kasih Tuhan itu yang pertama tanpa syarat. Sama-sama katakan tanpa syarat. Saudara tahu arti tanpa syarat? Sekalipun, meskipun, walaupun, apapun, bagaimanapun, Dia tetap mengasihi kita. Kalau kita kan kasihnya masih suka kasih meskipun, bagaimanapun. Betul saudara ya? Kalau Yesus kasihnya gak pakai begituan. Kasih Yesus gak pakai tapi. Sama-sama katakan gak pakai tapi. Kalau kita aja yang kasihnya masih pakai tapi. Saya ngampunin kamu ya tapi. Saya terima kamu ya tapi. Saya mau baikan sama kamu ya tapi. Yesus gak pakai tapi. Dia pakai sayang. Makanya dia punya apa? Kasih sayang. Amin saudara. Dia baik buat saudara dan saya. Bahkan yang dahsyat yang kedua, bukan cuma kasihnya tanpa syarat, tapi kasihnya kekal. Sama-sama katakan kekal. Saudara artinya kekal? Tadi WL kita bilang ini, selama-lama. Itu betul tuh. Selama-lama. Itu kekal. Ada orang yang pintar matematika bisa hitung kekekalan? Nggak ada. Karena kekekalan nggak bisa dihitung. Kasih Tuhan kekal. Dan dia tidak lekang oleh zaman. Tapi dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Kalau suatu hari nanti ada orang yang sampai masuk ke neraka, dengar. Bukan karena Yesus tidak mengasihi orang tersebut, tapi sebaliknya, karena orang tersebut yang selalu menolak kasih Tuhan. Saya ulangi buat saudara, Tuhan Yesus mengasihi saudara dengan kasih yang kekal. Tapi kalau suatu hari nanti ada orang yang masuk neraka, bukan karena Tuhan Yesus gak mengasihi orang tersebut, bukan. Tapi karena orang tersebut yang suka menolak kasih Tuhan. Makanya pesannya sederhana Bapak Ibu. Tiap Natal, tiap Paskah udah bertahun-tahun kita ngerayain kan. Ingat, jangan tolak kasih Tuhan. Wahyu 3:20, Tuhan tiap hari cari kita loh Pak. Dia ketuk pintu hati kita. Dia mau kasih-kasihnya buat saudara dan saya. Amin saudara. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Saudara, yang berikut anugerah. Saudara, bicara Paskah, bicara kebangkitan Yesus, bicara kematian, kebangkitan, itu bicara anugerah. Sama-sama katakan anugerah. Apa itu arti anugerah? Anugerah itu bicara sesuatu yang tidak layak kita terima, namun diberikan kepada kita. Sesuatu yang kita terima tanpa hasil usaha kita. Anugerah itu bicara kemurahan hati Allah yang tidak pantas kita terima oleh orang-orang yang layak dihukum. Saudara dan saya ini layak dihukum saudara. Tapi kita terima anugerah. Kita terima keselamatan. Itu anugerah Tuhan. Anugerah itu bicara keselamatan dalam Kristus, pengampunan, penerimaan di hadapan Allah. Anugerah juga bicara gratis, cuma-cuma. Dan ini yang dahsyat. Anugerah
itu selalu melampaui apa yang kita pikirkan dan kita harapkan. Makanya anugerah itu selalu kita nggak duga-duga. Itu anugerah. Bahasa sederhananya begini Bapak Ibu. Kalau bicara anugerah, bahasa sederhananya begini. Orang gagal dikasih kepercayaan. Itu anugerah. Orang ikut lomba, terus dia kalah, dia yang dikasih hadiah. Itu anugerah. Dan saya mau kasih tahu buat saudara dengar baik-baik. Dunia gak punya anugerah. Yang punya anugerah cuma surga. Dunia Pak, di kantor, kerjaan gak beres, pecat. Kerjaannya gagal, pecat. Dunia, orang bikin ulah, downgrade langsung. Tapi surga enggak. Justru surga angkat orang-orang yang model begini. Saya tahu satu orang yang pertama kali dapat anugerah setelah Yesus bangkit. Saya tahu namanya siapa? Namanya Petrus. Petrus dapat anugerah Tuhan. Saya tahu Petrus sebelum Yesus mati, Petrus bikin salah apa? Dia menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Betul ya? Saya kasih tahu buat saudara, lebih parah dari menyangkal. Yang ketiga, nanti baca Alkitab. Petrus bukan hanya menyangkal, tapi Petrus mengutuk bahwa dia tidak mengenal Yesus. Ada dosa yang lebih parah daripada mengutuk? Kalau menyangkal masih oke lah, mengecam masih oke. Petrus mengutuk bahwa dia tidak kenal Yesus. Tapi tahukah saudara, setelah Yesus bangkit, Yesus cari Petrus di pinggir danau Tiberias. Hebat ya, setelah Yesus bangkit, hal pertama yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya. Saudara tahu apa hal pertama? Dikasih makan. Orang berdosa tetap dikasih makan sama Tuhan. Saudara dan saya, kita banyak anugerah Pak. Kita suka kecewain Tuhan, tapi tiap hari kita gak pernah kekurangan makan. Betul apa betul? Sampai hari ini saya belum pernah lihat ada orang Kristen mati karena kelaparan, gak ada. Sebaliknya Pak, orang Kristen banyak mati karena kekenyangan. Betul apa betul? Kenapa matinya? Jantung Pak. Makan apa? Kambing Pak. Minumnya Coca-Cola Pak Pendeta. Cemilannya duren Pak Pendeta. Kita banyak ngalamin anugerah. Amin saudara. Lihat anugerah Tuhan buat Petrus. Yesus tanya, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Petrus jawab, Tuhan, aku mengasihimu. 3 kali dia jawab. Tahukah saudara, pertanyaan Yesus selalu ditutup dengan pernyataan. Tahu pernyataan Yesus kepada Petrus apa? Gembalakanlah domba-dombaku. So tahu artinya gembalakan domba-dombaku? Artinya begini Pak. Petrus dikasih kepercayaan sama Tuhan. Ini yang Petrus gak nyangka. Ini yang Petrus gak harap-harapkan, tapi terjadi. Ini anugerah Pak. Kenapa? Karena Petrus sadar dia orang berdosa. Petrus sadar dia banyak salah. Petrus sadar dia menyangkal Yesus, bahkan mengutuk dia gak kenal Yesus. Tapi dia masih dikasih kepercayaan sama Tuhan. So bicara gembalakan domba-domba, kau tuh bicara gini, promosi dari Tuhan. Sesuatu yang besar yang gak layak Petrus terima, tapi Petrus terima hari itu. Saya bacanya aja sampai gak habis pikir secara manusia. Kenapa? Karena begini, saya sampai mikir gini, Tuhan, kan masih banyak murid Tuhan yang lebih baik dari Petrus. Betul? Siapa? Yohanes, murid yang intim sama Tuhan. Siapa lagi? Yakobus, Rasul doa, itu yang terkenal, doanya kuat sekali, itu Yakobus saudara. Tapi kok Petrus yang model begini dikasih kepercayaan sama Tuhan. Saya mau bilang buat saudara, kita semua banyak mengalami anugerah. Amin. Pertanyaannya hari ini, so mau apakan itu anugerah Tuhan? Tapi saya berharap saudara, jangan tolak kasih dan hargai anugerah Tuhan. Katakan amin saudara. Amin. Jangan permainkan anugerah Tuhan. Ayo, hari ini kita kembali sama Tuhan. Saya undang WL Singer boleh maju ke depan. Saya akan tutup dengan satu kisah.
Ini kisah nyata di Inggris, saudara. Satu kali ada seorang yang bernama John Newton. John Newton waktu kecil dia punya ayah. Ayahnya itu pelaut, kapten kapal. Ayahnya ini kerja jadi kapten kapal. Tapi kapalnya itu bukan angkut barang, tapi angkut para budak-budak dari Afrika ke Inggris. John Newton dari kecil ikut ayahnya ke kapal, saudara. Sampai ketika John Newton besar, dia mengikuti jejak ayahnya. John Newton jadi pelaut. Dia jadi kapten kapal, bahkan dia jadi pemilik kapalnya langsung, saudara. Lalu John Newton mulai nakal, hidupnya jahat, saudara. Karena pergaulan keras di dalam pelayaran. Dia jual budak dari Afrika ke Inggris, saudara. Sambil dia jual budak di dalam kapal, setiap kali dia kirim para budak, saudara, John Newton sering menyiksa para budak. Bukan cuma menyiksa, tetapi ini yang lebih jahat yang dilakukan oleh John Newton. Dalam tanda petik, John Newton suka meruda paksa atau memperkosa para budak wanita yang ada di kapalnya. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun John Newton jadi orang jahat, dia lakukan itu. Tapi satu ketika malam hari, turunlah hujan yang lebat di tengah lautan. Badai yang besar menghantam kapalnya John Newton, sehingga kapalnya terombang-ambing beberapa jam, saudara. Bukan cuma terombang-ambing, tapi kapalnya terancam akan tenggelam, saudara. So tahu, saudara? John Newton si penjahat, dia ketakutan. Lalu dia panggil, Yesus, tolong saya. Orang jahat bisa ketakutan. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau hidup kita jahat terus, satu hari kita bisa mengalami ketakutan. Ada momen Tuhan izinkan kita mengalami ketakutan. Dan pada saat momen itulah saudara akan memanggil nama Yesus. Yesus, tolong aku. Dia takut, dia panggil Yesus. Dan tahukah saudara, seketika hujannya reda, badainya berhenti, kapalnya tidak jadi tenggelam. Wah, John Newton kaget. So tahu dia kaget kenapa? Karena dia nggak nyangka doa orang jahat masih didengar oleh Tuhan. Dia nangis. Malam itulah hatinya mulai berubah. Setelah kapalnya bersandar di daratan, dia cari gereja, dia cari pendeta, dia cerita kesaksian ini ke pendetanya. Lalu pendetanya melayani John Newton, dan hari itu John Newton dilayani pertobatan. Dia lahir baru, dia dibaptis, saudara. Dan mulai hari itu hidupnya dia serahkan kepada Tuhan. Dia tinggalkan dosa-dosa lamanya, saudara. Dia sekolah Alkitab dan akhirnya dia jadi hamba Tuhan, dia jadi pendeta, saudara. Dalam perjalanan pertobatan John Newton, dia menciptakan satu lirik lagu. Dan lagu ini sangat melegenda sampai hari ini. Dan lagu ini menjadi lagu yang indah dalam pertobatan kehidupan seseorang. Slide yang tadi boleh tampilkan. Dia ciptakan sebuah lagu yang berjudul Amazing Grace. Boleh tampilkan slide yang tadi. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Singer nyanyi, saudara renungkan lagu ini. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch
terjemahkan buat saudara bahasa Indonesianya. Amazing grace, anugerah yang luar biasa. How sweet the sound. Betapa merdu suaranya. Itu menyelamatkan orang celaka sepertiku. I once was lost, aku pernah hilang, but now I'm found. Tetapi sekarang aku ditemukan. Was blind, dulu aku buta, but now I see. Tetapi aku sekarang bisa melihat. Lagu Amazing Grace diciptakan oleh orang yang hidupnya jahat, yang gak layak dapat anugerah, tapi dia diberikan anugerah dan kebaikan. Itu Paskah. Itu Paskah. Amin. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan.